Selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Pada Minggu pagi hari ini, tata kebaktian Minggu Prapaskah keempat bertemakan hidup kekal adalah hidup yang berkualitas dan menjadi berkat 14 Maret 2021. Sidang jemaat, sebelum kita masuk di dalam ibadah, sejenak kami akan menyampaikan pokok-pokok warta jemaat. Bidang peribadatan, pada Minggu 14 Maret 2021, kita akan dilayani ibadah oleh Bapak Pendeta Rudolfo Damanik SSI dan juga Ibu Penatua Mastiur Situmorang, Ibu Penatua Yanti Isnawati, dan tim peribadatan juga multimedia, Ibu Juniata Purba, Saudari Desi Olivia, Saudari Mika Sinaga, Saudari Erika Pasaribu, dan Saudara Brilian. Kebaktian kategorial dapat kita lihat pada warta yang terlampir di warta jemaat. Dan untuk kelas katekisasi CD angkatan September 2021, kelas katekisasi akan dilaksanakan secara virtual atau daring melalui media Zoom pada hari Minggu 14 Maret 2021 pukul 19 dan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Rudolfo Damanik. Bidang keesaan dan kesaksian turut mendukung di dalam doa bagi saudara-saudari kami bahkan orang tua kami yang sedang sakit, yakni Bapak Panalha Manurung dan Ibu Emi Suratmi, dan juga untuk yang pemulihan Bapak Richard Manulang, Bapak Bapak Makmur Sianturi, Bapak Kamsan Sitorus, Bapak Manahan Manurung, dan Ibu Telma Sahulata. Juga jemaat yang berulang tahun dalam sepekan, 16 Maret Ibu Etik Mardiani, 18 Maret Saudara Andre Rinaldi Tampu Bolon, Ananda Audrey Putri Anugrah Tarihoran. Selamat ulang tahun. Dengan bertambahnya usia saudara dan saudari yang berulang tahun sepanjang minggu ini, semakin bertambah pula iman dan kasih saudara. Nas ulang tahun terambil dari Amsal pasal 4 ayatnya yang ke-10. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Warta sepekan, Majelis Jemaat GKP Jati Asih mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat GKP Jati Asih. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang sudah memberikan persembahan syukur ibadahnya melalui transfer ke rekening bendahara jemaat dan juga bagi yang memberikan persembahannya dalam bentuk pemberian tunai kepada bendahara jemaat, sekiranya nama Tuhan yang dimuliakan. Sehubungan dengan rapat kerja klasis yang bertempat di Bekasi pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021, maka rapat anggota jemaat GKP Jati Asih yang seharusnya dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021, yakni pukul 10, akan diundur di hari Minggu depan, yakni tanggal 21 Maret 2021 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Demikian warta perubahan yang kami sampaikan. Informasi lebih lanjut akan kami sampaikan pula dalam media komunikasi melalui WhatsApp grup Jemaat Jati Asih. Untuk ruang informasi, penerimaan siswa baru, yakni Sekolah TK Kristen Pasundan, YBPK GKPB, menerima siswa baru tahun ajaran 2021-2022, membuka pendaftaran kelas TKA dan juga kelas TKB. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi bagian administrasi sekolah, yakni Miss Herlinawati Nainggolan. Sekian warta jemaat yang dapat kami sampaikan, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Dekat
Jemaat, marilah kita berdiri dan masuk ke dalam kebaktian Minggu Prapaskah keempat ini dengan mata dan hati yang tertuju ke hadirat Allah Maha Kudus, sumber hidup kita. Tengadahkanlah wajah dan jiwa kepada Allah yang penuh dengan rahmat dan belas kasihan. Gerakanlah semangat dan tangan bagi kemuliaan Allah, sumber kekuatan kita. Bukalah pikiran dan rangkailah kata untuk memuji Allah. Allah adalah penolong dan penyelamat kita. Kebaktian Minggu Prapaskah keempat ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai sejahtera dari Allah beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Dalam kebaktian Minggu Prapaskah keempat ini bertema hidup kekal adalah hidup yang berkualitas dan menjadi berkat. Dengan nas pembimbing yang terdapat di dalam Yohanes pasal 3 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 293. Pada
Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Kita akan masuk dalam litani Prapaskah dan kita akan membacanya secara responsuria. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan, aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara, atau memperdengarkan suaranya di jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, Dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai. Sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Sidang jemaat, kita masuk dalam pengakuan dosa. Marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan Allah kita di dalam hati dalam saat teduh. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa, seperti domba yang sesat yang berjalan menurut keinginan kami sendiri. Kami tidak patuh terhadap suara-Mu, kami tidak berbuat apa yang seharusnya kami perbuat, tetapi kami melakukan apa yang Tuhan larang. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu, tetapi kami tahu ya Bapa yang penyayang, bahwa Engkau tidak menghendaki kematian orang berdosa, tetapi supaya ia bertobat dan hidup. Sebab itu, dengan percaya kepada Yesus Kristus, Gembala yang baik, yang telah menyerahkan nyawanya pengganti segala domba, kami berseru dan memohon kepadamu demi namanya. Ampunilah segala dosa kami dan kuatkanlah kami oleh Roh Kudus supaya kami dapat hidup menurut firman-Mu. Amin. Gusti Yesus disalib jauh.
Ibu bapak saudara sekalian yang terkasih diundang untuk bangkit berdiri. Kita dengarkan berita anugerah pengampunan yang diberitakan bagi kita sebagaimana tertulis dalam Efesus pasal 1 ayat 7 sampai 8. Efesus pasal 1 ayat 7 sampai 8, demikian firman Tuhan. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Demikianlah berita anugerah pengampunan bagi kita. Syukur kepada Allah. Sidang jemaat masih tetap berdiri. Kembali kita menaikkan pujian melalui pembacaan Mazmur yang terambil dari Mazmur pasal 107 ayat 17 sampai dengan ayat ke-22. Setelah pembacaan Mazmur, kita akan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 48, Kemuliaan bagi Bapa. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Nyanyian Syukur dari Orang-orang yang Ditebus Tuhan. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa, Dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. mereka muak terhadap segala makanan, Dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Diliputkannya mereka dari ilang kubur. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya. Karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur Dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Kidung Jemaat 48. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Mari Ibu Bapak saudara sekalian yang terkasih, kita persiapkan dasar firman Tuhan dalam Minggu Prapaskah yang keempat ini, yang terdapat di dalam Injil Tuhan Yesus menurut Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai ayat yang ke-21. Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai ayat ke-21, di mana Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Percakapan dengan Nikodemus. Bila kita sudah mempersiapkan bahan bacaan firman Tuhan, mari kita juga mempersiapkan hati dan pikiran di dalam doa. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah yang maha baik dan Allah yang sama telah memberikan kasih melalui perantara Tuhan kami Yesus Kristus. Kasih yang Tuhan berikan begitu nyata dan menguatkan hidup kami melalui pertolongan kuat dan kuasa Roh Kudus. Kami mengucap syukur ya Allah selaku pribadi, keluarga, jemaat dan berbangsa atas penyertaan Tuhan. Di Minggu Prapaskah keempat ini kami pun rindu untuk mendasarinya dengan firman Tuhan. Untuk itu pakailah hamba-Mu dalam berbagai keterbatasannya, untuk setiap alat elektronik kami, bahkan hati dan pikiran kami untuk dengar-dengaran firman Tuhan. Dan kami mau ya Allah memiliki hidup yang berkualitas, memiliki hidup yang sesuai dengan kehendak Allah. Itulah ungkapan syukur kami karena Tuhan yang tidak pernah lepas di dalam kehidupan kami. Ke dalam nama Tuhan Yesus saja kami memohon dan bersyukur. Haleluya, amin. Injil Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai 21,
kita akan membaca bersama-sama di mana Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Percakapan dengan Nikodemus. Demikian firman Tuhan. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Sedemikian jauh firman Tuhan. Kita yang dikatakan berbahagia ialah kita yang membaca, yang merenungkan serta melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam minggu Prapaskah yang keempat, kita bersama-sama belajar dan memaknai bagaimana sih hidup yang kekal, bagaimana hidup yang berkualitas dan menjadi berkat. Hidup berkualitas dan menjadi berkat. Ada dua aktivitas, tidak saja sebatas menerima, tidak sebatas memiliki hidup yang berkualitas, akan tetapi kemudian menjadi berkat. Nah, ini berbicara menjadi berkat, kita akan memaknai juga dalam satu ilustrasi di mana diceritakan, dan ini juga terjadi di masa-masa pandemi saat ini bagi anak-anak yang sedang menempuh pendidikan di sekolah, mungkin belajarnya secara tidak langsung atau tidak onsite melalui conference atau pertemuan online. Di dalam cerita ini dikisahkan ada anak yang tetangganya ternyata satu kelas dan satu sekolah yang sama. Mereka sekolah atau online-nya bersama-sama. Pada saat itu sedang ada ujian tengah semester. Mungkin seperti itu, ujian tengah semester. Nah, tentu secara daring, secara online itu mereka mendapat soal dari gurunya. Mereka sudah mengunduh dan kemudian mengerjakannya. Kemudian sang guru bilang, oke, kalaupun kita tidak sedang ujian di kelas atau di sekolah, kamu adik-adik, anak-anak tetap mengerjakannya dengan benar ya, jangan nyontek. Begitu sebelum sang guru kemudian mempersilahkan anak-anak mengerjakan soalnya. Tentu karena sinyal mungkin, jadi tampilan di video conference itu dalam pertemuan daring itu, anak tersebut, dua orang itu menyontek. Kemudian yang satu berkata kepada temannya, kamu kok nyontek sih? Tentu ada
protes seperti itu. Karena temennya, loh kan nggak kelihatan, kan kita di rumah nggak kelihatan loh sama guru. Nggak apa-apa lah saya nyontek, kan demi nilai juga supaya nilai saya bagus. Loh kan kata gurunya nggak boleh nyontek. Nggak apa-apa, sini aku nyontek, nggak boleh. Kalau nggak aku laporin nih, ceritanya seperti itu. Kemudian anak itu marah kepada temannya, ya sudah, aku nggak jadi nyontek sama kamu, bagus, kamu mengerjakannya dengan benar dan tentunya nilainya itu adalah hasil dari kualitas kamu belajar. Nilai itu yang kamu dapat atas menjawab soal dari kualitas kamu membaca, dalam kualitas hidup kamu belajar. Seperti itu kata seorang temannya. Nah, ternyata ketika mengerjakan soal itu, karena dia tidak belajar tentu tidak diisi, dan pada akhirnya nilainya pun jelek sehingga remedial atau kemudian mengikut ulangan lain kemudian untuk memperbaiki nilainya, seperti itu. Nah, dalam ilustrasi ini kemudian kita bersama-sama memaknai, kita pun di dalam kehidupan berbicara hidup yang berkualitas. Tuhan tidak ada, Tuhan tidak sedang mengamat-amati bagaikan seorang guru yang memberi ujian. Kalaupun sedang ada ujian di dalam kehidupan kita, kalaupun kita sedang ada badai kehidupan, kalaupun ada angin yang menerpa kehidupan kita, kalaupun Tuhan tidak nyata dalam berkat-berkat-Nya, apakah kita tetap memiliki hidup berkualitas atau kemudian hidupnya tidak berkualitas dengan berbuat dosa? Mungkin seperti ilustrasi tadi, kan Tuhan tidak ada, mungkin seperti tadi, gurunya kan tidak ada. Aku gak mau nilaiku jelek, begitu pun juga dalam kehidupan kita. Mungkin ada yang beranggapan demikian, kan Tuhan gak ada, gak apa-apalah saya mencuri, gak apa-apalah saya ngomongin orang, gak apa-apalah saya berbuat dosa, kan nanti itu mah hukumannya nanti, saat ini kan dunia yang saya sedang jalani, saya butuh apapun misalkan seperti itu. Tapi pertanyaannya dalam ilustrasi itu dan kaitannya dalam hidup berkualitas di minggu keempat Prapaskah ini, nilai kita di dunia memang jelek. Hidup kita bernilai jelek karena pergumulan, karena ekonomi, karena sakit, karena penderitaan dan pergumulan lainnya. Tapi mampu atau tidak, kita diajak untuk tetap hidup berkualitas karena Tuhan sudah dan sedang menilai hidup kita. Hidup kita yang benar itu seperti apa? Tetap setia, tetap beriman, dan utama menjadi berkat. Nah, ini kita bersama-sama memaknai bagaimana sih memiliki hidup yang berkualitas. Sekalipun rasa-rasanya Tuhan alfa, Tuhan tidak hadir dalam kehidupan saya, misalkan seperti itu. Kalaupun Tuhan tidak ada, kalaupun kita merasa demikian di dalam ujian kehidupan kita, kita diajak untuk tetap memiliki hidup berkualitas. Berkualitas seperti apa? Kita akan maknai dari seorang bernama Nikodemus. Dalam bacaan kita dalam Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai 21 ada seorang bernama Nikodemus. Nikodemus dalam bahasa Yunaninya berarti atau berasal dari kata pertama dulu, dari kata Nikodemus yang berarti orang yang berwenang atau yang wewenangnya terbatas ditujukan kepada satu raja. Kemudian dalam pemaknaan nama itu atau orang tuanya memberi nama yang menang bersama bangsa itu
Atau ada yang mengartikannya penakluk bangsa-bangsa. Jadi Nikodemus itu memiliki arti bahwa hidupnya berlafazkan atau bernafaskan seorang yang memenangkan satu bangsa. Nikodemus, dia diharapkan dari namanya memiliki hidup yang berkualitas. Kualitasnya juga nyata dalam bacaan firman Tuhan Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai 21, di mana dia menjadi seorang pemimpin atau salah satu anggota dari Sanhedrin atau para imam orang Yahudi atau seorang Farisi pada zaman itu. Dalam bacaan kita Yohanes pasal 3. Dan dalam Yohanes pasal 3 kita melihat dia sedang melakukan percakapan dengan sang rabi, yakni Tuhan kita Yesus Kristus. Awalnya dia, Nikodemus, itu secara pribadi hidupnya berkualitas karena dia seorang Sanhedrin atau seorang ahli Farisi. Dia orang terpandang. Karena dia terpandang, dia menjaga hidupnya tetap selalu berkualitas di mata manusia atau orang Israel pada saat itu. Saat itu seorang bernama Yesus Kristus atau Rabi sedang melayani, sedang menunjukkan karya mesianik. Di karya mesianik itu tentu dia seorang tokoh penting, harus memberikan petunjuk, harus dimintakan keterangan. Sebagai seorang Farisi dia harus berhati-hati, karena tentu Mesias yang dipahami oleh orang Yahudi adalah Mesias yang kemudian menjadi yang dipakai Allah untuk terjadinya penilaian, terjadinya hukuman mesianis dalam perjanjian lama apalagi, atau akhir dari dunia. Maka dari itu Nikodemus sangat berhati-hati. Dengan berhati-hati dia tetap mengimani dan percaya. Makanya dia melakukan percakapan secara pribadi. Makanya Nikodemus ini menghampiri Tuhan kita Yesus Kristus atau Sang Guru. Awalnya dia sungguh-sungguh dan tertarik. Dia sungguh-sungguh dan tertarik. Konkretnya adalah di bacaan kita, dia berkomunikasi, dia ngobrol dengan Tuhan Yesus. Lalu mengapa dia diam-diam, mengapa secara personal atau secara pribadi kepada gurunya? Karena dia takut kalau rekan Sanhedrin atau orang-orang Farisi itu marah kepada Nikodemus, dianggapnya tidak memiliki atau memegang kualitas dari seorang Sanhedrin atau ahli Farisi. Tetapi dia tetap haus akan firman Tuhan. Dia menjadi salah satu, atau khususnya Injil Yohanes. Nama ini dicatat hanya dalam Injil Yohanes. Dan kemudian dia menjadi pribadi yang luar biasa. Apalagi dalam bacaan kita, dia bertanya pemaknaan tentang kelahiran baru. Yohanes 3 ayat 9, dia berbicara, ayat 4 dan 9 berbicara kelahiran baru. Nikodemus, ahli Farisi ini ingin tahu kepada Allah, ingin tahu kepada Sang Guru, bagaimana sih memiliki hidup yang berkualitas. Dia tidak dapat terganggu dengan pemaknaan dunia masyarakat pada saat itu. Kan harusnya Mesias itu datangnya dari sorga, bukan dari tukang kayu, bukan dari kalangan ekonomi menengah ke bawah, harusnya dari atas. Tetapi dalam pemaknaannya dia terus belajar, dan utamanya dia mau mengetahui bagaimana sih hidup yang kekal. Dan hidup yang kekal kita lihat dan dengarkan dalam percakapan, khususnya dalam bacaan kita di Minggu Prapaskah keempat ini, Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai 21, di mana Nikodemus menjadi orang yang sangat luar biasa penting. Selain dia merupakan salah satu orang yang menolak terjadinya penyaliban atas
guru atau Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan dia menjadi salah satu orang selain Yusuf dari Arimatea. Nikodemus dipakai Tuhan untuk mempersiapkan pemakaman, untuk mempersiapkan rempah-rempah. Ini kualitas hidup yang luar biasa dan kita akan bersama-sama belajar dari Nikodemus. Lalu berbicara tema kita, hidup yang kekal. Apa sih? Kok seorang ahli Farisi atau Sanhedrin itu tidak mengenal atau mengerti hidup yang kekal? Nah, kita perlu membaca di ayat ke-15. Yohanes pasal 3 ayat 15 secara sederhana atau diringkas, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ada kata kalau orang yang percaya itu memperoleh hidup yang kekal. Nah, dalam bahasa Yunaninya, hidup kekal itu berbicara apa sih? Dalam bahasa Yunani tidak sebatas yang akan datang, bukan future, tapi saat ini. Dalam bahasa Yunaninya kita belajar, Nikodemus pun mengetahuinya. Hidup kekal itu bukan nanti, bukan future, melainkan saat ini atau present. Saat ini kita memiliki hidup berkualitas itu saat ini, bukan yang akan datang. Kita bersama-sama kembali belajar juga dari Nikodemus arti hidup yang kekal di Minggu Prapaskah keempat. Jadi apa sih hidup yang kekal itu? Yang pertama, kata hidup yang kekal dalam bahasa Yunaninya ialah aion ion zun. Aion ion zun dalam arti eternal, dalam arti kemudian life. Jadi eternal life yang akan kekal, yang kehidupan yang kekal itu dimaknai dalam bahasa Yunani itu bukan yang akan datang, tetapi saat ini. Jadi kita di dunia saat ini, khususnya di Minggu Prapaskah dan minggu-minggu yang akan datang, diundang untuk memiliki hidup berkualitas saat ini. Seperti ilustrasi tadi, hidup berkualitas bukan karena rapotnya bagus, tetapi saat ketika menghadapi ujian. Dalam ilustrasi itu juga kita memaknai hidup berkualitas dinilainya bukan saat ini di tengah-tengah berbagai pandemi dan pergumulan. Hidup berkualitas itu dinilainya bukan nanti ketika di surga, tetapi saat ini kita bersama-sama diajak untuk memiliki hidup berkualitas, untuk bersama-sama percaya hidup kekal itu, aion ion zun itu atau eternal life itu harus diaplikasikan pada saat ini. Pada saat ini mampu, sekalipun ada pergumulan, sekalipun ada kesesakan, sekalipun ada yang membuat kita sulit untuk memiliki hidup yang berkualitas. Apalagi juga dibahas ada kata dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali adalah konsep atau kehidupan manusia yang bersedia dikasihi oleh Allah. Dikasihi oleh Allah dan kemudian bersedia pula mengasihi Allah dan sesama. Jadi lahir baru dalam bacaan kita Yohanes pasal 3 ayat 18, ayat 19 dan ayat 20. 3 ayat ini berbicara lahir baru. Tidak sebatas kita harus mengasihi Allah, tapi diundang juga mengasihi sesama. Sekali lagi, hidup berkualitas tidak hanya kepada Tuhan, tetapi juga kepada sesama. Itu kan simbolnya orang Kristen, betul. Ada vertikal ke atas dan ada horizontal. Inilah iman kita selaku umat Kristen. Dan itu juga hidup kekal yang saat ini kita juga seperti Nikodemus belajar dari sang guru. Artinya dalam kehidupan saat ini kita diajak untuk tetap setia, untuk tetap melayani, untuk tetap menjadi berkat bagi sesama. Walaupun sedang ada pergumulan, walaupun ada
badai kehidupan. Kemudian apa sih yang membuat kita mau? Tadi juga kita sudah membaca dan mendengarkan dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Ini alasan mengapa kita harus memiliki hidup berkualitas. Bukan karena kita mampu, tapi di Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini tujuan kita mampu untuk hidup berkualitas dan menjadi berkat bagi sesama karena Allah lebih dahulu memberkati kita. Yohanes pasal 3 ayat 16. Kalau Tuhan dan sudah memberkati kita melalui karya salibnya, mengapa kita tidak menjadi berkat bagi sesama? Mengapa kita kemudian tidak mampu memiliki hidup berkualitas? Padahal Allah lebih dahulu menunjukkan kasih-Nya. Kita diajak untuk juga dapat mengasihi. Kita juga diajak untuk bersama-sama menjadi berkat bagi sesama. Kehidupan kekal kita peroleh saat ini. Kehidupan kekal dapat memampukan kita menjadi berkat bagi sesama. Loh, kan saya sedang bergumul, loh kan saya sedang ada kebutuhan. Lalu mengapa saya harus jadi berkat? Lalu mengapa harus saya? Kita bersama-sama hidup kekal. Sekali lagi, hidup yang berkualitas itu ialah menjadi berkat bagi sesama. Mengapa? Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik, karena Tuhan sudah mengasihi kita. Selamat menjadi pribadi lepas, pribadi yang mampu memiliki hidup berkualitas dan menjadi berkat bagi sesama. Bagaimana caranya? Selain kita sudah melalui dan mengetahui mengenai adanya rapat kerja sinode dan rapat BP Klasis Bekasi, dan akan datang juga ada rapat anggota SIDI, kita diundang. Salah satu hidup berkualitas ialah mau bersama-sama berpartisipasi dan aktif dalam persekutuan, dalam jemaat GKP Jati Asih, secara khusus dalam rapat anggota SIDI di minggu yang akan datang. Selamat berpartisipasi, selamat menunjukkan hidup yang baik bagi pribadi, baik keluarga maupun kepada jemaat, dan utamanya kepada Tuhan yang lebih dulu mengasihi kita. Tuhan memampukan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus diundang untuk berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita secara bersama-sama demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Persilakan duduk. Mari Ibu Bapak Saudara sekalian yang terkasih, kita bawa setiap pokok-pokok doa kita secara pribadi berjemaat berbangsa di dalam doa syafaat, dan kita akhiri dengan doa kami. Kita bersatu di dalam doa, kita berdoa.
Allah yang maha baik dan Allah yang mengasihi melalui perantara Tuhan kami Yesus Kristus. Dan Allah yang sama itu juga Allah yang menguatkan kami melalui kuasa Roh Kudus. Kami mau ya Allah, Tuhan mampukan untuk tetap setia, memiliki hidup berkualitas dan menjadi berkat bagi sesama. Walaupun kami sedang ada ujian, walaupun kami sedang ada cobaan, kami percaya ya Allah, Tuhan tetap memberkati kami, baik oleh kuasa Roh Kudus maupun oleh tangan-tangan Tuhan dengan hadirnya orang-orang di sekitar kami. Atau bahkan kami juga dimampukan Tuhan untuk menjadi berkat Allah bagi sesama. Tuhan mampukan kami ya Allah, walaupun dalam ujian tersebut kami tetap memiliki hidup berkualitas dan Tuhan berkati kami untuk menjadi berkat bagi sesama. Allah yang maha baik, di minggu Prapaskah keempat ini kami pribadi yang rindu setia untuk tetap memiliki hidup berkualitas, khususnya di minggu pertobatan ini, di minggu Prapaskah ini. Kami mau ya Allah, Tuhan layakan lagi dan lagi untuk Tuhan berkati kami, untuk memampukan kami setia ya Allah. Dan dari sana nama Tuhan saja yang dimuliakan. Allah yang maha baik, kami juga bersama-sama membawa dalam doa untuk pribadi lepas pribadi yang sedang sakit ataupun dalam proses pemulihan. Di dalam hati kami menyebut nama mereka ya Allah, dan dalam persekutuan kami juga mengingat dan mendoakan untuk Bapak Panalha Manurung, Ibu Emi Suratmi, kiranya dalam proses ataupun sakit yang mereka alami Tuhan berikan pemulihan dan kesembuhan. Kami juga berdoa ya Allah untuk Bapak Richard Manulang, Bapak Makmur Sianturi, Bapak Kamsan Sitorus, Bapak Manahan Manurung, Ibu Telma Saulata. Pribadi lepas pribadi ya Allah, Tuhan berikan kekuatan dan kesembuhan, lebih kesabaran, baik bagi mereka secara pribadi dan bagi keluarga. Kami percaya Tuhan ialah Allah yang maha baik. Kami juga bersama-sama mendukung dalam doa untuk saudara kami yang Tuhan telah tambahkan usia. Kami berdoa untuk Ibu Etik Mardiani, untuk Saudari Andre Rinaldi Tampu Bolon, Ananda Audrey Putri Anugrah Tarihoran. Tuhan berkati tidak saja pertambahan usia, Tuhan berkati dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam keluarga, dalam pendidikan, dan di dalam aktivitasnya, dijauhkan dari mara bahaya dan penyakit apapun. Allah yang maha baik, kami juga berdoa dalam lingkup GKP Jemaat Jati Asih, berdoa untuk keluarga Ibu Virgin Juwita Pandia dan keluarga Ibu Waidia Kristina Bancin. Tuhan berkati mereka pribadi lepas pribadi, baik sebagai suami, istri, dan anak-anak mereka. Tuhan jamah dan selalu hadirkan berkat. Allah yang maha baik, kami juga mengucap syukur di minggu Prapaskah keempat ini. Tuhan telah memberkati pribadi lepas pribadi yang melayani. Kami mengucap syukur Tuhan dan berdoa bagi mereka, Tuhan tambahkan lagi berkat-berkat Tuhan dan mampukan mereka pribadi lepas pribadi tetap memiliki hidup yang berkualitas di mata Tuhan, baik bagi para penatua, bagi prokantor musik. Kami mengucap syukur Tuhan untuk Ibu Juniarta Purba, untuk Saudari Desi Olivia, untuk pemusik juga ada Saudari Mika Sinaga. Kami juga mengucap syukur ya Allah, Tuhan berkati dalam tim multimedia, baik ada Saudara Brilian maupun Saudari Erika Pasiribu ya Tuhan. Dalam berbagai aktivitas pekerjaan, keluarga, kesehatan, Tuhan saja yang memberkati mereka lagi dan lagi ya Allah. Kami juga mendukung dalam doa untuk setiap penata layanan di lingkup gereja, baik sebagai koster maupun juga komisi pembantu setempat, TK Kristen dan unit TK beserta guru-guru, terlebih dalam pencarian murid-murid baru. Tuhan berkati mereka pribadi lepas pribadi. Kami berdoa juga untuk setiap komisi, baik kategorial maupun non-kategorial. Tuhan saja memberkati kami tetap memiliki kerinduan melayani, bersekutu, dan memuliakan Tuhan. Allah yang maha baik, kami juga mendukung dalam doa untuk pengawas perbendaharaan jemaat dan
berbagai aktivitas dan program kami Tuhan yang mampukan. Allah yang Maha Baik, kami juga menyerahkan untuk Majelis Sinode Gereja Kristen Pasundan, untuk badan-badan pelayanan, baik badan rumah sakit, badan pendidikan maupun pelayanan-pelayanan lainnya ya Tuhan di lingkup dan arah sinodal. Tuhan berkati pribadi lepas pribadi dan sebagai lembaganya juga ya Allah. Selaku umat percaya kami mendukung dalam doa untuk Bapak Presiden Joko Widodo hingga aparatur negara terendah sekalipun, khususnya dalam pengadaan vaksin ya Allah dari virus corona ini. Tuhan berkati dan mampukan juga untuk tenaga medis, dokter, perawat, tenaga keamanan untuk tetap merawat dan bahkan mengajak kami mematuhi protokol kesehatan. Allah yang Maha Baik, di dalam hati kami juga terucap doa kami yang merindukan pekerjaan, kami yang merindukan prestasi di dalam pekerjaan kami yang merindukan pendidikan nilai yang terbaik, kami yang merindukan partner kehidupan, buah hati, dan berkat-berkat Tuhan lainnya. Tuhan mampukan kami untuk bersandar kepada Tuhan Allah yang Maha Baik. Dan kami tahu ya Allah, untuk setiap pokok-pokok doa kami ini jauh daripada sempurna. Untuk itu kami mau menyempurnakannya seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Demikian kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita memberikan persembahan syukur kita dan ingatlah firman Tuhan yang berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 7. Kita sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari PKJ 4. Jangan lupa bawa bersama
Mari kita bawa persembahan kita sambil diundang untuk berdiri, jemaat Tuhan. Mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan, kita bersatu dalam doa. Tuhan yang pemurah, Engkau telah memberkati dan mencukupkan segala sesuatu yang kami perlukan. Pada saat ini kami bawa persembahan kami untuk pekerjaan bagi kemuliaan nama-Mu, dan ajarlah kami untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dengan tetap berdiri, saudara-saudara yang terkasih, kita yang sudah mendengarkan firman Tuhan di minggu keempat Prapaskah ini diajak untuk tetap memiliki hidup kekal. Hidup kekal yakni yang kita harus lakukan berkualitas, dan kualitas seperti apa? Yakni menjadi berkat bagi sesama. Mengapa kita harus menjadi berkat? Karena Allah lebih dulu memberkati kita. Mengapa? Karena kasih-Nya yang begitu besar akan kita, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk kita semua tetap memperoleh hidup. Untuk kita yang memperoleh hidup tidak ragu dan goyang, sekalipun hidup ada badai, sekalipun ada pencobaan. Bagi kita yang sedang bermazmur dan mengucap syukur, arahkanlah hati dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih Allah Bapa dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara dari saat ini sampai selama-lamanya. Selamat untuk mengambil waktu bersaat teduh. Tuhan memberkati.